Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Ummu Razan kembali kita berjumpa dalam podcast dakwah Bengkel Muslimah Lumajang. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang totalitas takwa dalam bulan Ramadan seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustazah kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, bi khair insyaallah. Alhamdulillah. Di awal bulan Ramadan ini tentunya banyak yang perlu kita persiapkan gitu Ustazah tentang totalitas dakwah dalam bulan puasa ini. Silakan Ustazah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ummu Razan bahwa hari ini ada yang harus kita persiapkan, begitu ya. Yaitu ketika kemudian Allah perintahkan kita berpuasa, maka kemudian harus ada tujuan yang kita fahami, gitu ya. Dan sebagaimana tadi yang sudah dibacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menarik dari ayat ini yaitu bahwa di dalam ayat tadi itu ada goal setting dari saum itu yang sudah Allah mention, yang sudah Allah notice, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, ini yang kemudian harus kita dalami, gitu ya, harus didalami oleh kaum muslimah apa sebenarnya itu takwa, gitu ya. Ada yang menarik di sini, Imam As-Suyuti itu menjelaskan bahwa la'allakum itu adalah sebuah kalimat pengharapan, gitu ya. Jadi di dalam kitabnya Imam As-Suyuti itu menjelaskan bahwa la'allakum itu kalimat pengharapan. Artinya bahwa kaum muslimin itu dituntut untuk bekerja keras sungguh-sungguh mewujudkan frase setelah kalimat la'allakum. Nah kan la'allakum tattaqun, berarti di sini dimaknai bahwa kaum muslimin itu tertuntut untuk sungguh-sungguh mewujudkan, merealisasikan kalimat tattaqun tadi itu, bertakwa tadi itu. Nah, sehingga kemudian menjadi penting kita mengedukasi umat apa yang sebenarnya disebut dengan takwa tadi. Nah, insya Allah di forum ini kan kita kemudian akan membahas hal tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat muslimah dimanapun antuna berada, takwa itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa setidaknya takwa itu bisa terkandung pada 3 kalimat ini. Yang pertama bahwa takwa itu adalah al-khauf minal jalil itu. Jadi takut kepada Allah yang maha gagah perkasa. Ini yang kemudian harus diantara yang harus kita wujudkan agar membuat takwa tadi, mencetak takwa tadi. Jadi takwa itu al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha gagah perkasa. Hari ini itu kan tidak dipungkiri kondisi ini membuat rasa takut kepada Allah itu kan hambar, jadi kalau tidak mau disebut tidak ada, begitu kan? Jadi tipis sekali. Nah, ini yang kemudian harus kita sadarkan bahwa kaum muslimin harus menjaga lagi, gitu, agar kemudian tertanam di dalam alam bawah sadarnya dia harus mewujudkan ketakutan ini, takut kepada Allah yang maha gagah perkasa, Allah yang maha kuasa atas kita. Nah, ini yang pertama, yaitu al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Nah, ini yang kemudian dari di antara aspek yang bisa mewujudkan ketakwaan tadi. Tadi yang pertama al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha gagah. Yang kemudian kedua al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah perintahkan tadi. Jadi harus bersemangat gitu bahwa Allah yang sudah menciptakan kita ini juga harus kemudian kita ikuti apa-apa yang sudah Allah perintahkan. Dan yang terakhir al-isti'dadu biyaumir rahil, adalah pribadi yang mempersiapkan pada hari bertemu dengan Allah nanti itu. Jadi 3 hal ini, ketakwaan itu yang bisa membangun ketakwaan tuh. Pribadi yang senantiasa mewujudkan rasa takut, memelihara rasa takut kepada Allah, zat yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha berkuasa atas kita. Kemudian kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan kita menjadi pribadi yang benar-benar mempersiapkan hari perjumpaan. Bukan pribadi yang enteng apa katanya nanti deh gitu. Tapi pribadi yang benar-benar kemudian mau mempersiapkan hari perjumpaan dengan Allah nanti. Nah, ada yang menarik Razan, bahwasannya ternyata takwa itu tidak hanya dimensi individu, tapi juga takwa itu dimensi kolektif gitu ya, sosial. Jadi yang dituntut oleh puasa ini tidak hanya ketakwaan skala individu, tapi juga ketakwaan skala kolektif secara bersama-sama. Nah, bagaimana membentuk ketakwaan agar secara kolektif itu bisa terwujud? Maka ini butuh 3 hal, Razan. Yang pertama adalah butuh individu yang mau. Yang mau ini, kalau mampu, maka sungguh semua hukum syariat itu mampu kita laksanakan. Yang jadi problem hari ini kan mau, kemauan, begitu. Jadi butuh individu yang mau. Maka tugas kita hamlud dakwah kaum muslimah, para ustadzah umat ini mewujudkan mau tadi itu, agar umat Islam mau untuk bertakwa tadi itu, mau untuk taat. Kemudian yang kedua Razan, yaitu lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan ini kan kita pahami ya, sangat berpengaruh gitu ya, sangat ngefek gitu ya. Environment itu ngefek, circle itu ngefek begitu ya. Circle itu ngefek. Jadi betapa lingkungan yang kondusif itu sangat diperlukan. Dan yang ketiga, yang terakhir Razan, adalah negara gitu. Negara yang kemudian peduli dengan ketakwaan masyarakatnya. Ketika negara itu abai, urusan ketakwaan nggak pernah diurus gitu, itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Maka yang ada adalah sangat babak belur kita untuk mempertahankan ketakwaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu diantara pilar bagaimana agar Ramadan ini berbuah ketakwaan yang berlanjut begitu. Berarti gini ya Ustazah, kita sebagai hamba Allah itu untuk mewujudkan ketakwaan itu butuh perjuangan, betul, gitu ya. Betul. Terus kemudian butuh juga butuh ilmu, butuh kondisi-kondisi agar kita itu ada dukungan gitu, entah itu dari pribadi, dari lingkungan seperti tadi yang Ustazah sampaikan, dari circle kita seperti itu nggih Ustazah. Betul. Dan terakhir disupport oleh negara. Ada kemauan politik negara itu menjaga ketakwaan rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Di closing. Jadi sahabat muslimah, apa yang disampaikan oleh Ustazah itu merupakan cara kita sebagai hamba Allah untuk mewujudkan ketakwaan itu di bulan Ramadan, tentunya dengan totalitas gitu. Tidak hanya diri kita saja yang harus bertakwa, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, lingkungan kita. Jadi itu semua akan mempengaruhi ketakwaan kita. Apalagi ada negara yang akan menerapkan itu semua. Insya Allah kajian pada pagi kali ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat muslimah, apa yang disampaikan oleh Ustazah Faizul tadi, bahwasanya untuk mewujudkan ketakwaan yang totalitas itu dalam puasa ini, kita sebagai hamba Allah tentunya harus senantiasa mempersiapkan itu semua. Tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi lingkungan kita, baik itu keluarga maupun di masyarakat. Terlebih lagi pemerintah itu juga mau menerapkan agar ketakwaan masyarakat itu betul-betul secara totalitas. Insya Allah begitu nggih Ustazah podcast kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat muslimah, insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustazah Faizul barusan sudah memberikan kita pemahaman yang cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.